Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan melakukan percobaan sel volta dan juga sel elektrolisis. Tujuan dari adanya percobaan ini ialah untuk mengetahui apa saja perbedaan antara sel volta dan juga sel elektrolisis. Lalu kami juga akan membuat sel elektrolisis sederhana dan kami amati apa saja perubahan pada larutannya dan juga pada elektronnya. Jadi mari simak baik-baik videonya ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bahan-bahan apa yang kita butuhkan untuk praktikum ini. Jadi pertama-tama kita akan menggunakan dua jenis elektroda yang berbeda. Ini adalah elektroda CU dan ini adalah elektroda ZN. Dan kedua elektroda ini sudah dihaluskan atau dihaluskan permukaannya menggunakan amplas. Untuk larutannya kita akan menggunakan zat koper sulfat dan juga zinc sulfat yang nantinya akan dilarutkan ke dalam 50 ml air. Kita juga akan membutuhkan timbangan yang nantinya akan digunakan untuk menimbang zat zinc sulfat dan juga koper sulfat. Dan kemudian ini adalah jembatan garamnya yang nanti akan kita masukkan ke dalam kedua larutan tersebut. Dan kemudian kita juga akan menggunakan multimeter yang nantinya akan kita gunakan untuk mengukur besar tegangan dan juga besar arus yang dihasilkan oleh kedua larutan ini. Tak lupa kita juga akan membutuhkan capitan buaya yang nantinya akan disambungkan ke multimeter dan juga elektroda yang digunakan. Kita juga akan menggunakan dua buah beaker gelas yang nantinya akan digunakan untuk menampung kedua larutan yang berbeda. Sebelum kita mulai masuk ke praktikumnya, tentu saja kita harus menghitung terlebih dahulu berapa gram zat terlarut yang perlu dimasukkan ke dalam airnya atau ke zat pelarutnya. Larutan kami menggunakan CuSO4 dan NSO4. Kedua larutan ini merupakan garam karena ialah campuran dari asam dan basa. Pertama-tama mari kita hitung yang CuSO4 terlebih dahulu. Diketahui molalitas dari CuSO4 ialah 0,1 dan dari sini kita bisa menghitung berapa gramnya yang diperlukan menggunakan rumus molalitas, yaitu gram per mr dikali dengan 1000 dengan volumenya. Volume airnya atau volume pelarutnya di sini ialah 50 ml. Kita masukkan molalitasnya 0,1, gramnya yang dicari, mr-nya ialah 160 dikali dengan 1000 per 50. Dari sini kita dapatkan bahwa volume terlarut yang perlu dimasukkan ke dalam air ialah 0,8 gram. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan ZnSO4. Diketahui kalau misalnya molalitas dari ZnSO4 juga sama, yaitu 0,1. Kita masukkan ke dalam rumusnya, 0,1 sama dengan gram per mr-nya ialah 288 dikali dengan 1000 per 50 karena volumenya sama, yaitu 50 ml. Didapatkan gramnya ialah 1,44 gram. Jadi diperlukan 0,8 gram CuSO4 untuk dimasukkan atau dicampurkan dengan zat pelarutnya dan juga 1,44 gram ZnSO4 untuk dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya kita melakukan perhitungan pada kedua larutan tersebut dengan mengganti konsentrasinya. Jadi untuk larutan pertama yaitu CuSO4, diketahui kalau misalnya molalitasnya ialah 0,5. Dengan diketahui molalitas ini, kita bisa mencari berapa gram yang perlu dimasukkan ke zat pelarutnya menggunakan rumus molalitas, yaitu M sama dengan gram per mr dikali dengan 1000 dibagi dengan volume zat pelarutnya, yaitu air, dan kita menggunakan 50 ml. Kita masukkan molalitasnya itu adalah 0,5, gramnya yang dicari, mr-nya ialah 160 dikali dengan 1000 dibagi dengan 50. Didapatkan gramnya ialah 4 gram. Jadi diperlukan 4 gram CuSO4 untuk dimasukkan ke dalam zat pelarutnya. Sementara untuk ZnSO4 sama, yaitu molalitasnya ialah 0,5. Kita masukkan ke dalam rumusnya seperti yang di atas. 0,5 sama dengan gram per mr-nya ialah 288 dikali dengan 1000 per 50. Didapatkan jumlah ZnSO4 yang perlu dimasukkan ke zat pelarutnya ialah 7,2 gram. Setelah mengetahui gramasi zat terlarut yang perlu dilarutkan ke dalam pelarut, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yakni menimbang kedua zat sesuai dengan gramasi yang telah didapatkan dari perhitungan sebelumnya.
Lalu kita akan melarutkan kedua zat tersebut ke dalam 50 ml air. Selanjutnya kita akan menyambungkan kedua kutub positif negatif capitan buaya ke multimeter. Selanjutnya kita akan menyambungkan elektroda koper sebagai katoda positif ke multimeter menggunakan capitan buaya. Kira-kira rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita juga akan melakukan hal yang sama kepada anoda negatif, yaitu elektroda zinc. Kita akan menyambungkannya ke multimeter menggunakan capitan buaya, sama halnya dengan katoda positif sebelumnya. Rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Tahapan selanjutnya adalah memasukkan jembatan garam ke dalam kedua larutan CuSO4 dan ZnSO4. Untuk mengetahui besar tegangan yang dihasilkan, kita akan mencelupkan elektroda koper ke dalam 50 ml larutan CuSO4 0,1 molar dan elektroda zinc ke dalam 50 ml larutan ZnSO4 0,1 molar yang sudah disiapkan sebelumnya. Multimeter menampilkan bahwa tegangan yang dihasilkan kedua larutan adalah 550 mV atau 0,55 volt. Sekarang kita akan coba ganti larutan CuSO4 0,1 mol dengan yang 0,5 mol. Dan kita bisa melihat bahwa tegangan yang dihasilkan adalah sebesar 590 mV atau 0,59 volt. Lalu pada percobaan reaksi sel volta, reaksi yang terjadi adalah redoks atau reduksi pada kation dan oksidasi pada anion. Ketika elektroda dicelupkan ke larutan elektrolit masing-masing, maka elektron akan berpindah dari negatif ke positif, menghasilkan tegangan listrik atau SL tertentu. Untuk percobaan ini, dengan elektroda Zn dan Cu, kami mendapatkan potensial sel sekitar 0,55 volt mendekati 0,66 volt. Angka tersebut bisa kami dapatkan secara matematis dengan potensial sel secara keseluruhan sama dengan potensial sel reduksi dikurang potensial sel oksidasi. Lalu sekarang kami akan melakukan percobaan sel elektrolisis. Untuk percobaan sel elektrolisis, kita membutuhkan katoda, anoda, power supply, dan larutan elektrolisis. Lalu kita akan menyambungkan katoda dan anoda ke power supply dan mencelupkan kedua elektroda tersebut ke dalam larutan elektrolisis. Setelah disambungkan, nyalakanlah power supply dan ubah besar tegangan power supply menjadi sebesar 9 volt. Di titik ini, kita dapat melihat beberapa gelembung yang timbul pada larutan elektrolisis. Lalu, setelah didiamkan beberapa saat lagi, elektroda akan terkikis dan mengalami endapan di dalam larutan elektrolisis. Pada reaksi sel elektrolisis, kita ketahui bahwa katodanya ialah Zn dan anodanya ialah Cu. Zn ini akan reduksi dan Cu ini akan oksidasi. Nah, pada reaksi yang terjadi di anodanya atau di Cu, dia ini akan teroksidasi atau terkikis. Sedangkan Zn yang merupakan katodanya, dia akan menerima endapan dari Cu ketika dihubungkan pada power supply atau juga dalam media larutan CuSO4 ini. Setelah melakukan praktikum, kami menyadari bahwa terdapat beberapa penyimpangan pada prosedur praktikum. Yang pertama, pada percobaan sel volta, yaitu kami menggunakan sedikit sekali garam untuk membuat jembatan garam. Dan kedua, pada sel elektrolisis, kami menggunakan elektroda zinc dan juga tembaga. Yang sebenarnya kami harus menggunakan kedua elektrodanya, yaitu karbon, supaya bisa diuji larutan yang berdasarkan pH.
Sekian percobaan dan informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Tuhan memberkati.